Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama bada'na khalqin nu'idu. Wa qala ta'ala aidan wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah, al-ayat. Pemirsa jamaah rahimakumullah, salah satu kewajiban bahkan keyakinan yang wajib kita miliki adalah iman kepada hari akhir. Dan ini merupakan salah satu rukun iman di antara 6 rukun iman yang wajib kita yakini, bahwa setelah kehidupan dunia yang fana ini ada kehidupan abadi, yakni kehidupan akhirat. Dan sebenarnya itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Allah mengatakan, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya main dan senda gurau saja. Wa darul akhirat lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Berdasarkan kepada hal itu, di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 94, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana perjalanan hidup manusia dan keadaannya nanti kehidupan di akhirat. Kehidupan setelah kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Wa laqad ji'tumuna furada, dan sungguh benar-benar kami akan mendatangkan kalian ke hadapan kami sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kamu pertama kali. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam menafsirkan ayat ini, beliau menukil hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa qalat, berkatalah Aisyah ketika membaca ayat ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha yahsuru rijalan wa nisaan. Sesungguhnya Allah mengumpulkan laki-laki dan perempuan jami'an di suatu tempat bersama-sama. Yanduru ba'duna ba'dun, mereka melihat satu sama lain. Maka pada kesempatan ini Rasulullah SAW kemudian menjelaskan bagaimana keadaan manusia pada saat itu. Rasulullah mengatakan, ketika manusia dibangkitkan, Allah mengatakan bahwa manusia itu adalah kufatan, mereka tidak memakai sandal, uryanan, mereka tidak memakai sehelai kain pun di tubuh mereka, gurolan, mereka tidak berhitan. Ini yang menyebabkan Siti Aisyah ketika membaca ayat ini langsung bertanya, berarti kalau begitu laki-laki dan perempuan akan saling melihat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, la, tidak akan mungkin mereka akan saling memandang. Kenapa? Syugila ba'duhum an ba'din, karena satu sama lainnya itu dalam keadaan sibuk. Kemudian Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat dalam Quran surah Abasa, likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Setiap manusia pada saat itu, hari kiamat itu, dalam keadaan yang sibuk, yang begitu menyibukkan dirinya masing-masing. Maka mereka tidak akan mungkin saling melihat. Jangankan saling melihat, bahkan mereka pun tidak saling bertanya dan tidak mau saling berkenalan. Faidan fisur, ketika ditiupkan sangkakala, fala ansaba bainahum, maka tidak ada hubungan nasab di antara mereka. Walahum yatasaalun,
dan mereka pun tidak saling bertanya. Inilah dalil mengapa Rasulullah menjawab seperti itu. Mengapa Rasulullah menjelaskan keadaan di akhirat seperti itu? Karena berdasarkan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin menjelaskan sesuatu yang kita mesti yakini kecuali berdasarkan firman Allah. Mengapa Rasulullah mengatakan bahwa manusia akan kembali tidak berpakaian? Mengapa manusia itu tidak beralas kaki? Mengapa manusia itu dalam keadaan kulub belum berhitan? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am, kama khalaqnakum awwala marratin, sebagaimana kami pertama kali menciptakan kamu. Artinya ketika kita lahir ke dunia, tidak ada satu orang pun yang memakai pakaian. Tidak ada seorang pun yang sudah berkhitan. Tidak ada seorang pun yang memakai alas kaki. Begitu pula keadaannya manusia ketika di hari kiamat. Manusia akan menghadapi tanggung jawab furoda seorang-seorang. Karena kita lahir dari rahim ibu kita lahir dalam keadaan seorang-seorang. Walaupun anak kembar sekalipun, tetap lahirnya seorang-seorang. Itulah gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu mengumpulkan manusia. Ternyata ayat ini diulang dalam Al-Quran. Hal ini yang merupakan sesuatu yang qat'i. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 104, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kama bada'na khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai penciptaan kamu, penciptaan manusia, kami akan mengembalikan dalam keadaan itu. Diwatu imaruhimakum, begitu getir keadaan kita di alam akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mali sholih. Maka segeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datang hari itu, di mana wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana takutlah terhadap hari itu di mana seorang tidak bisa menolong seorang yang lainnya. Wal amru yauma idzin lillah, dan setiap urusan akan kembali kepada Allah. Dan Rasul mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Iwatu imaruhimakum, marilah kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita menancapkan keimanan dalam hati kita bahwa setelah kehidupan dunia yang fana ini ada kehidupan akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, rahmat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengucapkan kalimat thayyibah di akhir kehidupan kita sehingga kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita diberikan tasbih ketetapan rahmat Allah, bisa menjawab pertanyaan kubur, dan kita dibangkitkan dalam keadaan selamat sebagaimana doa Rasulullah SAW, wa qina adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, lindungilah kami sebagaimana Engkau membangkitkan nanti hamba-hambamu di hadapan dirimu. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.